Halo cepat. Halo guys, welcome to YouTube channel. Cracky. Jadi sekarang Ami bakal balas komenan kalian di mana kemarin ya? Instagram. Di Instagram Ami. Ami bakal jawab sekarang dan moderatornya adalah Gita. Udah mulai langsung. Kecil banget suaranya anjir. Jadi aku baca komen pertama dari Rido Ramadan 18. Itu orangnya. Awal-awal kenal Rido gimana? Dan Rido orangnya gimana? Ayo jawab biar durasinya sampai 10 menit. Lah kan nggak lucu. Jadi awal mula ketemu Rido, dia apa ya? Sumpah nggak tahu. Ya itu next kita bakal jawab di konten YouTube selanjutnya karena ini bukan waktunya deskripsi seseorang. Oke, jadi lanjut pertanyaan kedua dari Keisha BLN _ Seberapa sayang Bang Ami sama Kak Dinda, Kak Gita, Kak Mia? Semoga dijawab. Jadi Ami itu berapa sayangnya sama Kak Dinda, Kak Mia, juga Kak Gita. Jadi awalnya Ami itu cuma berteman sama Dinda. Jadi kayak Gita itu awal mulanya dari Entikong. Ya. Jadi perbatasan Malaysia merantau ke Pontianak setelah lulus. Jadi dia emang di Entikong itu mainnya TikTok gitu, tapi dia merantaunya ke Pontianak, hebat banget. Jadi Mia itu memang adik kelas Ami pas waktu SMP, tapi Ami kurang akrab gitu gimana sih Mia, tapi Mia itu kenal Ami, tapi Ami nggak kenal Mia gitu. Tapi pas kemarin main TikTok, kita ngumpulin orang yang main TikTok di Pontianak, akhirnya kayak bisa kenal dekat gitu. Tapi di sekian banyak yang main TikTok, Ami akrabnya cuma sama si Gita, si Dinda, sama si Mia. Kenapa Ami bisa dekat sama mereka? Karena kayak ada apa-apa cerita gitu ke Ami, Contohnya nih, Bang Ami ini gimana, Bang Ami ini gini. Ya udah kita ke Ami itu cuma bisa ngelurusin apa yang mereka permasalahkan. Oke, makanya Ami kayak sayang banget gitu sama mereka. Jadi mereka memang belum dewasa, tapi ya gimana sih supaya mereka itu bisa bikin dewasa gitu. Next dari Iksuci, suka duka jadi selebgram dan mengapa bisa jadi selebgram? Enggak. Jadi Ami nggak pernah merasa kalau Ami itu pernah jadi selebgram atau sekarang ini sedang menjadi selebgram. Cuman Ami kayak mikir gitu, Ami dengan profesi Ami sekarang mikirnya kayak ya udah biasa aja gitu. Cuman awal mulanya kayak main TikTok, cuman bikin video nggak jelas gitu. Tapi menurut Ami selagi ngehibur diri Ami sendiri, ya udah kayak seneng gitu. Tapi dengan dalam artian Ami itu bukan selebgram, kayak cuman pencinta TikTok. Next dari Spam 59, Kak pernah nggak sih suka sama Kak Dinda? Jujur, Ami nggak pernah ada rasa sama Dinda, nggak pernah sama sekali ada rasa. Kalau memang Ami ada rasa gitu sama Dinda, bakal Ami ungkapin dari dulu. Nggak mungkin sampai sekarang kayak udah kayak adik sendiri. Nggak mungkin sayang, nggak mungkin. Kecuali sama Gita, tapi bohong. Ceritain awal mula ketemu Kak Pai sampai sekarang bisa deket. Pai lagi. Jadi Pai, Ami kenalnya itu di bandara. Pas di apa? Next dari It's to T02, ceritain awal mula ketemu Kak Pai sampai bisa sedekat sekarang. Kak Pai dan Kak Pai mulu. Jadi Ami itu ketemu Kak Pai di bandara pas pertama kali Ami merantau ke Jakarta. Dan dia itu dibawa teman Ami sendiri yang namanya Kuenca. Pertama Kuenca nggak bilang kalau itu bawa temennya sih yang namanya Pai. Cuma emang Ami pernah ketemu Pai pertama kali itu di Pontianak juga, di tempat tongkrongan gitu. Tapi kenalnya gitu-gitu doang, cuman dateng salaman, habis itu yowes cuek-cuekan. Ternyata kita satu rumah gitu di Jakarta, di apartemen gitu ya, jadi kenal.
Next dari Riri Agustina. Bang Ami, aku lihat kayaknya deket banget sama Kak Dinda gitu dibanding sama Kak Gita dan Kak Mia. Mengapa bisa gitu? Kan Ami udah jawab nih dari sebelumnya. Sebelum kenal sama mereka, Ami kenalnya dulu sama si Dinda. Jadi Ami itu lebih mendalami sifat si Dinda. Si Dinda, salah. Jadi Ami itu lebih mendalami sifat si Dinda dibandingkan mereka. Cuman mereka sekarang udah deket banget gitu sama Ami. Deket banget. Semuanya sama. Semuanya sama, beda ada yang beda. Next dari Mosal TN. Bang Ami, apa makanan kesukaannya? Jadi Ami kesukaannya itu apa ya? Iya, suka dia. Sukanya itu bakso, tapi lebih suka makan bakso bareng dia. Next dari HFIFH_2. Kak Ami sama Kak Dinda sepupuan apa sahabatan? Kami sama Kak Dinda itu kayak temen, tapi rasa sahabat, tapi bukan sahabat kayak saudara kandung sendiri. Next dari _Ayusia. Betah di Jakarta apa di Ponti? Nih kalau dibilang betahnya di Pontianak. Banyak temen, bisa kemana-mana, terus banyak tempat-tempat yang kita tahu lah gitu. Cuman ya kan bosan gitu di kota sendiri. Prinsip Ami dengan keadaan Ami yang sekarang, Ami lebih diasingkan di kota sendiri daripada di kota orang. Contohnya gini, dengan profesi Ami sekarang kan kayak main TikTok gitu. Main TikTok terus mikirnya, alah main TikTok, alay, apa sih joget-joget, ngapain sih bikin video-video gitu, ngapain sih gitu. Tapi di kota orang itu kita nggak segitunya gitu. Biarpun mereka merasa juga digituin, tapi nggak separah di kota kita sendiri. Makanya lebih asik di kota orang. Betul. Next dari Effendi Indrianti. Bang Ami kapan ke Bandung lagi? Please jawab, aku mau tahu. Kangen suasana Bandung bareng-bareng lagi sama tim Kia. Amin, insyaallah ke Bandung bulan 12. Kia. Next dari Piolina _ Tim Kia siapa yang pertama kali Bang Ami temui? Salman Lufki, pacarnya Adinda _ Adinda. Dari Arya Syah 28. Lu kok bisa maco dan gagah? Tawa Inja. Jadi Ami itu nggak maco dan juga tidak gagah. Ami maco dan gagahnya cuma di video doang. Aslinya kayak apa ya? Kayak Oki Baik hati Juli. dan tidak sombong. Itu sifatnya baik hati dan tidak sombong. Cuman maconya atau gagahnya itu enggak, itu bohong. Kalau lagi marah doang maco gitu, maco-macoan. Next dari Krisa Putri _ awal ketemu Kak Dinda di mana? Gimana rasanya pertama ketemu Kak Dinda? Rasanya Itu di skip, bakal diceritain di konten Q&A sama Dinda, bareng Dinda, semuanya tentang Dinda. next pertanyaan dari Kids Yun. TB dan BB kakak berapa? TB dulu. TB itu apa? Tinggi badan, nggak tahu berapa. Kalau berat badan 43. Awalnya itu 47. Karena sakit seminggu pas mau pulang ke Pontianak, jadi turun 5 kilo jadi 42. Alhamdulillah udah naik sekilo jadi 43. Next dari Inai. Jadi Bang Ami berapa saudara? Gini ya, Ami punya keluarga, semuanya pasti punya keluarga. Enggak boleh sedih. Kan dari keluarga Ami itu, dari ayah sama Umi punya anak cuman Ami. Cuman pas waktu Ami kecil, mereka kayak apa ya? Kayak Bahasa kasarnya cerai. Jadi kayak ada masalah. gitu. Jadi yang broken home pasti tahu apa yang dirasain Ami. Jadi ayah itu nikah lagi, punya anak.
nggak salah 4 atau 3 gitu, lupa. Empat atau 3 gitu. Jadi kalau di Umi Yus punyanya Ami gitu, cuman kalau dari bapak, dari ayah maksudnya ayah. Berarti punya keluarga tiri gitu ya? Jadi enggak keluarga kandung karena karena dari ayah. Jadi Ami itu anak pertama. Jadi merekanya itu biarpun kayak saudara, tapi ya udah kalau ketemu cuma sekedar kayak menyapa halo. Halo. Kalau enggak ya wes diem gitu. Lu jangan saya deh. Ami berusaha so asik gitu karena kan Ami saudara paling tua. Jadi Ami kayak ngasihin gitu kepada mereka. Biar mereka nggak janggal gitu, kok saudara kita kayak gitu. Padahal Ami yang kayak berusaha beradaptasi bersama mereka, tapi mereka nggak bisa beradaptasi bersama Ami. Yang broken home pasti tahu apa yang Ami rasain. Semangat. Next dari Senas PT8. Kalau Bang Ami umur berapa sekarang? 19 tahun. Bentar lagi nikah. Next dari Almira Belva 3818. Apa? Kakak pernah suka sama Kak Dinda atau Kak Gita? Tidak ada unsur. Nih, prinsip Ami sebagai abang, tidak ada pilih kasih. Yowes, kalau mereka cerita tentang Dinda, kok Dinda gini. Ami nggak pernah bilang sama Dinda. Dinda cerita bang, Gita gini. Nggak pernah. Pasti melurusin. Udah mungkin gini. Oh gini ya. Oh tunggu aja gini. Yowes, selesai. Aman. Jadi tidak ada unsur baper-baper. Baper. Next dari Novita 73. Bang Ami sama Kak Pe pacaran? Duk. Itu suara backsound yang diciptain oleh Gita sendiri. Ami sama Kak Pa itu nggak pacaran. Tapi mereka tuh deket kayak orang pacaran. Gitu. Next dari Pandu. Kakak pernah dibully di sekolah atau di luar sekolah sampai kakak benar-benar down? Nah, kalau itu pemain TikTok mana sih yang nggak pernah dihujat, yang nggak pernah dibully gitu? Di daerah mana? Di daerah Ami itu lebih keras daripada daerah yang lain. Kita ada namanya yang Instagramnya itu kayak Instagram yang berita-beritanya untuk berita di Pontianak. Itu kan emang khusus berita gitu kan, yes itu berita. Tapi kita sebagai pemain TikTok nih di Pontianak bikinnya cuma di outdoor. Outdoor apa indoor sih kalau di luar? Di outdoor gitu kan, misalnya main di luar, kita ngerekam nih, terus ada orang yang lewat, di videoin, dibilangnya gini, min main TikTok. Entar itu video itu dikirim ke adminnya di Instagram itu, terus dipostingnya. Bayangin, padahal IG itu yowes kalau untuk berita Pontianak, yowes berita-berita yang sekedarnya memang untuk berita yang ada di Pontianak, bukan kayak merusak. Itu kan hobi kita gitu. Kenapa sih bisa dibenci gitu? Tanpa mereka tahu, hobi kita itu menghasilkan. Tapi kita bukan menyombongkan diri di mana kita dapat penghasilan dari situ. Cuman kayak gimana ya? Gak paham. Intinya itu tuh kita jadikan hobi, tapi hobi kita tuh menghasilkan penghasilan gitu. Next dari KD Nia 619. Kenal Kak Dinda udah berapa lama? Hampir setahun, tapi deketnya udah kayak berabad-abad. Next dari Agistia DJR 01. Warna kesukaan Bang Ami. Terbalik. Dia Mido ulang. Next dari Agista BYZR 01. Warna kesukaan Bang Ami apa? Warna hitam, putih, kuning. Nah buat kita yang mau apa kirim warna-warna tersebut langsung ke alamat yang di bawah ini. Hashtag kode. Alamat yang di bawah ini. Satu nih ya. Pertanyaan terakhir. Ulang. Jangan kau ngomong sisa satu nih ya. Lucu. Pertanyaan terakhir dari Cindi 6614. Bang Ami pernah nggak cemburu lihat Dinda dekat sama cowok WKWK? Ada ya hanya kan? Pertanyaan terakhir dari Cindi 614.
Ami pernah nggak cemburu lah Dinda dekat sama cowok? Kecoik kah? Allah. Jawab. Jadi Ami nggak pernah cemburu. Dia mau dekat sama siapapun. Jadi Ami itu nggak pernah cemburu. Dinda mau dekat sama siapapun. Cuman Ami kayak kenapa? Jadi Ami nggak pernah ada rasa cemburu. Karena cuman kayak sakit hati gitu kalau Dinda dekat sama orang yang nggak bener. Contohnya kayak sebelumnya gitu, cerita bang kayak gini gitu. Ngapa sih kamu kayak nurutin banget gitu? Boleh. Oke, jadi terakhir motivasi Bang Ami buat kedepannya gimana? Apa? Motivasi buat Bang Ami kedepannya gimana? Jadi motivasi Ami buat kedepannya kayak udah jangan dengerin gitu omongan orang. Kalau kita selalu ngedengerin omongan orang, kita nggak ada habis hati. Jadi motivasi Ami buat kedepannya, ya udah buat sekarang jangan dengerin apa kata orang. Kalau kita ngedengerin kata orang kayak nggak ada habisnya gitu. Terus kayak menghambat apa yang kita jalanin buat sekarang untuk kedepannya. Terus kalau kita punya hobi nih, cuman hobi yang kita jalanin orang-orang itu nggak suka, kayak maksudnya nggak suka, ngapain sih main itu, yowes jalanin aja, jalanin apa yang kita hobikan sekarang. Hobi apa sih, maksudnya gimana ya, manusia apa sih yang nggak punya hobi itu? Iya. Biarpun Sebagai dia hiburan. biarpun dia cuman hobinya ngoceh mulu, itu udah hobi ngegibahin orang. Kayak dia, kayak Mia, kayak Dinda digedep-gedep tuh hobinya kayak semalam ngegibahin orang. Nah gitu. Jadi Pesan dan kesan buat para subscribers Bang Ami apa? jangan lupa di like, di komen, dan di Subscribe. subscribe. See you. See you, ditunggu video selanjutnya. Dah.